Israel. Tidak boleh ada negara yang berdiri, matilah Amerika, matilah Israel. Itu negara model apa yang begitu? Kemudian kesimpulannya apa? Sebagai seorang Kristen, iman Kristen, Israel menurut Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 29 itu bangsa yang dipilih Tuhan, dan kata Rasul Paulus, Tuhan tidak pernah membatalkan janji itu. Tetapi Israel sebagai entitas politik seperti setiap bangsa, dia bisa melakukan ketidakadilan, itu tidak perlu kita benarkan seluruhnya. Maka di atas semua itu menegakkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, itu tugas setiap kita. Kita tidak boleh berpihak dalam geopolitik modern gara-gara Israel bangsa pilihan, apapun yang dilakukan Israel kita dukung, tidak boleh. Tetapi kita juga tidak boleh semena-mena dengan produksi-produksi kebohongan, proksi-proksi yang dilakukan asal anti-Iran, anti-Israel. Tidak boleh ada negara yang berdiri, matilah Amerika, matilah Israel. Itu negara model apa yang begitu? Itu kan menyulutkan kebencian terhadap yang lain. Maka ukuran kita, siapa yang mendatangkan perdamaian, siapa yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan, keutuhan ciptaan, itulah spirit yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi kita tidak boleh berbuat tidak adil. Ketika Israel berbuat tidak adil, ya harus kita suarakan keadilan. Tetapi ketika Hamas berbohong, jangan ditutup-tutupi. Kan gitu kan? Jadi tidak boleh kita melihat dengan kacamata yang tidak holistik. Kita harus adil. Bagaimana pandangan terhadap kasus krisis kemanusiaan yang timbul dari perang ini? Apakah itu memang bisa diterima pandangan Kristen, maksud saya, pandangan Kristen, adanya perang Israel ini membawa korban kemanusiaan yang begitu besar? Oke. Satu lagi Pak, ya ini banyak betul, dua aja Pak, cukup ya. Ini biasanya menjadi pertanyaan banyak orang Kristen. Langsung ke pertanyaannya. Ya, bagaimana pandangan iman Kristen atas ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Muhammad, ya, yang mengaku juga ada penyelamatan di dalam atas ajaran-ajaran yang diajarkan. Sementara kita orang Kristen mengakui hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan itu. Sebetulnya tadi mau saya sampaikan kenapa saya tanyakan ini, tapi ya, karena harus singkat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nuroho. Ini jawabannya butuh satu seminar sendiri ya. Mohon maaf, langsung ke sebelahnya, saya tampung dulu. Baik, terima kasih. Shalom Aleichem. Saya langsung ke pertanyaan saja. Nama saya Benyamin. Ya, gak pakai Netanyahu. Ya. Tentang kembalinya suku-suku Israel ke tanah perjanjian. Ini pertanyaan umum yang sering banyak orang nggak tahu, tentang siapakah orang-orang Yahudi atau orang-orang Ibrani berkulit hitam yang katanya dari Ethiopia, dan bagaimana sejarahnya orang Yahudi atau orang Ibrani itu ada di Ethiopia, begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya ya, singkat. Baik, kita geser ke Bapak yang baju hitam tadi di bagian belakang, silakan. Terima kasih waktunya. Yang ingin saya tanyakan ternyata... Namanya Bapak, mohon? Nama saya Budiarta. Pak Rudianta ya? Budiarta. Oh, Pak Budiarta. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan persoalan Allah itu mengasihi bangsa Israel. Karena saya pernah membaca dalam eksodanya Israel ke Kanaan itu pernah dihadang oleh sebuah bangsa. Nanti mohon izin Pak Pendeta Bambang meluruskan. Dan kemudian Allah memerintahkan semua orang, bahkan ternak pun diluluh lantakkan, dihabiskan, karena Allah marah besar dengan bangsa itu. Kalau tidak salah Asyur itu yang kemudian bangsa itu harus habis, tidak boleh tersisa, tetapi kemudian ada yang disisakan karena itu untuk korban begitu. Apakah konteksnya dari yang dibacakan oleh Pak Bambang tadi di Roma pasal 11 ayat 26 sampai 29 itu, Israel sekarang itu masih sama dengan Israel dulu Pak Bambang? Kenapa kalau Israel yang disebut dengan bangsa yang dikasihi oleh Allah melakukan tindakan kemanusiaan yang menurut saya sangat kejam sekali dengan bangsa lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Di kitab Imamat pasal 11 itu dikatakan hewan-hewan yang boleh dimakan dan yang tidak dimakan. Tetapi di Kisah Para Rasul pasal 10 itu berkaitan dengan perjumpaan Petrus dengan Cornelius, itu kemudian Allah mengatakan apa yang boleh engkau makan saja gitu ya. Karena tidak boleh mengharamkan sesuatu. Ini mohon penjelasan dari Pak Bambang dua hal itu, Pak Bambang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan ya. Terakhir, ya maaf di bagian belakang Bapak. Ya Bapak. Terima kasih, nama saya Edi. Saya mau menanyakan ke Pak Bambang, sebenarnya tanah perjanjian itu batasnya sejauh mana sih Pak? Sehingga konflik yang timbul sampai sekarang masih terus berlangsung. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan memberikan tanah perjanjian, mestinya kan ya gemari pahlaw jinawi gitu. Tapi kok dari awal sampai sekarang konflik terus, ini maunya apa ini Tuhan? Tolong, mungkin Pak Bambang nggak bisa menjawab, tapi persepsinya Pak Bambang gimana sih gitu tentang ini? Yang ketiga, kita 3 pertanyaan Pak ya? Ya, ini singkat ya. Kita yang di sini kenapa kok jadi terdampak? Kok mengikut-ikut mewarisi peperangan itu? Padahal kita kan tidak di tanah perjanjian itu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Jangankan kita ya Pak ya, babi aja tadi terdampak. Ya. Jadi sama-sama terdampak nih ya. Pesta babi ternyata babi-babi yang berpesta ya. Baik, Pak Bambang, saya bacakan dari Pak Anugroho, Pak Benyamin, Pak Budiarta, Pak Teddy. Mohon maaf kalau saya keliru tadi soal perjanjian ala Abraham. Ini kira-kira pertanyaan ini kok nggak terwujud juga ya. Lalu menyikapi konflik Iran dan Israel yang sekarang ini, sikap kita sebaiknya bagaimana, dan mungkin agak personal ya pandangan Bapak terkait ajaran Muhammad tentang keselamatan. Kemudian pertanyaan yang singkat dari Pak Benyamin, siapa sebenarnya orang-orang Israel yang kembali ini ya, termasuk dari Ethiopia tadi ya. Lalu dari Pak Budiarta ya, apa Israel yang sekarang masih sama dengan Israel yang dulu ya, betul ya. Kemudian soal halal haram ini bagaimana sikap kita, dan terakhir tadi tanah perjanjian sejauh mana dan mengapa konflik terus lalu kita juga terdampak. Monggo Bapak, ini agak banyak pertanyaannya. Ya, terima kasih. Soal Kejadian pasal 15 ayat 18 itu yang kemudian oleh beberapa orang tertentu dipahami sebagai Israel Raya. Tapi sekarang gagasan semacam itu sudah tidak ada dan jarang sekali orang memahaminya secara harfiah. Yang paling diusahakan sekarang ya artinya wilayah yang disebut dalam janji Abraham itu dipahami sebagai bagaimana perluasan pengaruh tadi terhadap Israel, terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya, dan dimulai dari misalnya perjanjian Camp David, perjanjian Oslo, itu kan dulu hasil perang berturut-turut kan sebetulnya perang tahun 48, perang kemerdekaan di Israel, tapi bagi orang Palestina itu nakbah katanya, itu bencana. Kemudian perang tahun 67, perang 73, dan sekarang ini yang terakhir. Tapi sebetulnya dulu daerah-daerah pesisir seperti misalnya Gaza, Askalon itu dulu bukan wilayah Israel, sejak dulu sampai sekarang bukan wilayah Israel. Tapi ketika di zaman modern karena akibat perang dimenangkan oleh Israel, maka Gaza dulu yang sesungguhnya setelah perang itu kan dikuasai Mesir, Gaza itu. Sementara Sinai dicaplok Israel. Tapi karena perjanjian perdamaian itu kemudian Sinai dikembalikan ke Israel, ya, dikembalikan ke Mesir, sementara Gaza dikembalikan ke Israel. Itu sejarahnya kan gitu. Tapi kemudian terjadi lagi, itu dulu daerah Yahudi, dan waktu Gaza itu menjadi wilayah Israel itu indah sekali. Banyak orang-orang Yahudi, bahkan ada bangunan sinagog yang kemudian berdasarkan kesepakatan perdamaian itu orang-orang Yahudi tarik diri dari Gaza, pindah ke tempat lain dan diserahkan ke Palestina. Lalu karena perkembangan dalam perdamaian itu, maka otoritas Palestina itu diakui. Lalu tahun 2006 ketika pemilu, muncullah kelompok yang namanya Hamas. Itu faksi garis keras Islam, itu memenangkan pemilu. Lalu otoritas Palestina tidak memberikan
kuasa atas Gaza itu yang kemudian mereka menguasai, Hamas menguasai Gaza, sementara tepi barat yang disebut Yudea Samaria sekarang itu dikuasai oleh Fatah. Fatah itu siapa? Fatah itu mereka yang akhirnya menerima konsep dua negara dalam satu wilayah Holy Land itu. Sebetulnya itu sudah sejak awal ketika tahun 1917 munculnya kemudian yang namanya deklarasi Balfour oleh Inggris, mandat Inggris. Ketika itu muncul kan sebetulnya gini, petanya itu gini mula-mula kenapa terjadi sengketa itu. Pada saat Perang Dunia Pertama itu Inggris, Prancis, Amerika itu satu blok. Perang Dunia Pertama melawan Ottoman. Ottoman itu akhirnya jadi Turki. Ottoman itu negara bentuk kekhalifahan terakhir dalam sejarah Islam. Jatuh baru tahun 1924. Pada tahun 1917 masih dalam bentuk kesultanan. Ottoman itu kalah perang karena dia berpihak di Jerman. Pada waktu terjadinya Perang Dunia Pertama itu, orang-orang Arab di Palestina itu berpihak pada Inggris. Karena apa? Waktu itu munculnya yang namanya gerakan nasionalisme Arab. Nah, gerakan nasionalisme Arab itu salah satu pionirnya itu orang-orang Kristen. Misalnya kayak Mikhail Aflaq, kemudian Al-Kawakibi dari Syria. Jadi apa yang disebut negara orang Arab bukan lagi orang beragama Islam. Karena Lebanon misalnya itu mayoritas Arab dan mereka punya semacam kredo kebangsaan. Nahdul Arabi qoblal Islam. Kami ini orang Arab sebelum adanya Islam. Itulah yang menyatukan nasionalisme Arab. Nah, munculnya nasionalisme Arab itu agendanya apa? Ingin terlepas, terbebas dari yang mereka sebut penjajahan Ottoman. Karena itu Lebanon ngelawan Ottoman, Saudi, Mesir, Syria, itu semua menghadapi Ottoman. Mereka ingin bebas daripada kesultanan ini. Ketika Perang Dunia Pertama, gerakan nasionalisme Arab itu klop dengan munculnya nasionalisme modern kan. Lalu ketika perang menang, di pihak lain orang-orang Yahudi yang sudah lama terpencar-pencar di seluruh dunia tadi ingin kembali ke tempat suci mereka, yaitu tanah perjanjian itu. Mereka juga all out mendukung Inggris dan Amerika dan Perancis. Ketika menang, kemudian karena kuatnya lobby Yahudi di negara-negara barat Eropa dan Amerika, mereka menentukan berdasarkan mandat Inggris itu negara Yahudi di wilayah yang disebut wilayah tanah suci atau wilayah Eretz Israel atau wilayah Palestina tadi. Palestina itu provinsinya Turki waktu itu. Nah, kemudian ketika ditentukan jadi negara Yahudi, marahlah yang Arab-Arab ini. Kami kan juga ikut berjuang. Kenapa hanya dikasih pada negara Yahudi? Lalu muncullah yang namanya Komisi Lot-Bill yang mengatakan ada dua negara dalam koeksistensi damai yang akhirnya menjadi resolusi 181 PBB. Kira-kira sejarahnya seperti itu. Pada waktu solusi dua negara ini, Palestina pecah jadi dua. Jadi rumit kalau kita ngomong politiknya, sejarahnya. Ada dua klan Arab yang sedang bertarung, pengaruh. Satu itu klan Arab Nasasibi. Dengan tokohnya yang terkenal itu adalah Ragib al-Nasasibi, dulu wali kota Yerusalem antara tahun 1920 sampai 1935. Dia mendukung mandat Inggris. Asalkan Palestina diberikan tempat. Tetapi musuhnya dia itu mufti Yerusalem yang namanya Al-Husaini, klan Al-Husaini, tokohnya yang terkenal Amin Al-Husaini. Dia menolak segala macam upaya untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Dua ini bertarung, pengaruh kan? Tapi akhirnya karena dukungan negara-negara Arab, faksi Amin Al-Husaini menguat. Nah, faksinya Al-Nasasibi mulai kalah, tapi akhirnya ketika kalah perang, pemikiran Al-Nasasibi itu dimunculkan kembali, dan itulah spirit itu yang melahirkan Fatah, melahirkan PLO. Sementara spirit dari Al-Husaini ini yang melahirkan Hamas. Jadi ini di panggung yang baru, ideologi lama muncul kembali. Nah, lalu resolusi 181 ini saya kupas dulu sejarahnya secara singkat ya, supaya kita bisa ngerti settingnya mula-mula. Ketika kemudian ditentukan oleh resolusi PBB itu bahwa mereka, negara Yahudi dan negara Arab
di Palestina, bukan negara Palestina loh, negara Arab dan negara Yahudi bersama-sama di Palestina. Jadi Palestina itu nama provinsi, itu sejak Kaisar Hadrian tahun 135 itu dinamakan, masih sampai Perang Dunia Pertama. Kemudian ketika perang ini kan akhirnya kan kalah kan, tahun itu kemudian orang-orang yang disebut Palestina itu kemudian semakin menguat, garis Islamnya semakin menguat, sampai kemudian di era 1948, 1967, 1973 itu wilayah-wilayah itu juga. Tapi kalau mau dikembalikan ke kejadian pasal 15-18, sesungguhnya Gaza, Askalon tidak termasuk wilayah tanah perjanjian. Itu baru direbut pada masa kemudian, tidak termasuk yang secara tradisional dimasukkan pembagian pusaka yang dilakukan di zaman Yosua. Tapi konteks geopolitik modern ini tidak mungkin dilakukan, karena itu sudah negara orang dan sudah menjadi satu wilayah yang secara hukum internasional diakui. Maka dengan demikian munculnya Abraham Accord itu sebetulnya spiritnya itu adalah pengaruh Israel di Timur Tengah itu akan memberkati bangsa-bangsa di sekitarnya. Kalau tafsiran Kristen kan ada sendiri, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu pas ayat sebelumnya pasal 15 ayat 3 itu maksudnya the messianic blessing, berkat mesianik lewat Yesus, yang itu kemudian ditafsirkan oleh teologi covenant tadi sebagai pokoknya Israel sudah digantikan oleh gereja itu tadi. Tapi kalau tafsiran Yahudi itu artinya memang bisa dimaknai berkat mesianik. Ada yang memaknai begitu, tapi Mesiasnya bukan Yesus. Ada yang memaknai itu adalah pengaruh berkah Israel atas negara-negara yang disebutkan dalam wilayah itu. Dan itu sudah dinikmati oleh Mesir, dinikmati oleh Yordan. Kan mereka membangun hubungan kembali dengan Mesir itu kan tahun 94, di mana Yordan setelah berhubungan dengan Israel itu 20% income-nya berasal dari turisme. Mereka diuntungkan. Mesir juga diuntungkan ketika Sinai dikembalikan, terusan Suez kemudian lancar, tidak saling mengganggu gitu loh. Nah itulah yang disebutkan ketika Mesir mengalami hubungan baik dengan Israel, begitu juga Yordan. Tapi mereka mesti menjaga hubungan mereka dengan sesama negara Arab. Maka politiknya negara-negara yang berhubungan dengan Israel itu tahu sama tahulah, kita saling menguntungkan. Tapi ketika statement keluar kita ya pura-pura masih satu dengan Arab yang lain. Ini munafik sekali, ya toh? Tapi dengan perjanjian Abraham itu Maroko mulai, karena orang-orang Yahudi banyak lahir di Maroko. Tokoh-tokoh Israel sekarang banyak lahir di Maroko. Mereka hubungan sangat baik. Kemudian Emirat Arab mulai muncul satu demi satu, lalu 2020 menandatangani perjanjian itu. Sekarang ditanyakan, saya pukul rata umum ya, apa yang subur dari Israel? Ya Israel memang subur Bapak Ibu. Kalau untuk ukuran mereka, semua wilayah di sekitar Danau Galilea itu tanah yang subur luar biasa. Bapak itu bisa lihat, kalau lihat itu di daerah Laut Mati, gersang luar biasa. Tapi sekarang, penghasil kurma terbaik di Timur Tengah itu Israel. Penghasil mangga terbaik itu Israel sekarang. Mangga Probolinggo kalah sekarang. Nah, ini bukti. Karena apa? Saya merasakan sendiri ya, tahun 2007 itu semua masih gersang. Lalu mereka bikin peternakan ayam itu di tengah-tengah padang gurun itu. Lalu kotorannya ayam itu menjadi pupuk alang kandang itu ya, yang tidak pestisida. Itu suburnya hanya kira-kira 1,5 meter ke bawah. Kemudian kira-kira berapa tahun kemudian itu sudah jadi perkebunan kurma, dan sekarang penghasil kurma terbaik. Jadi bukan hanya Yeriko kota pohon kurma, sekarang Laut Mati mulai dari Taba sampai Laut Mati sekarang penghasil kurma terbaik. Mangga, dulu mangga itu dari Bung Karno, makanya di Mesir itu dikenal Manggo Soekarno. Saya waktu kuliah di Mesir ya, saya nyewa apartemen miliknya Dr. Abdullah, orang Kristen namanya Dr. Abdullah. Saya tahu Indonesia, saya tahu Soekarno, Ahmad Soekarno. Sampai di Mesir ada jalan Ahmad Soekarno. Itu yang pertama membawa benih mangga gadung ke Mesir. Pada zaman Gus Dur sebetulnya diajak kerjasama dagang. Itu kalau nggak salah ini ya, benih mangga dari Probolinggo sudah dikirim lewat Singapura. Tapi begitu dites, sampelnya itu manis, yang lain-lain itu nggak manis. Karena apa? Kadar airnya nggak sama. Teknologi ini selesai di Israel. Ketika Indonesia tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Israel, yang memenuhi Thailand.
1 juta pekerja Thailand itu disebar di kibut-kibut, dan sekarang untung sama untung. Thailand diuntungkan dengan pertanian Israel, Israel diuntungkan dengan pertanian. Sekarang Israel itu tanah yang paling subur. Itu begitu kita keluar dari Yordan, gersang, begitu lewat sungai Yordan, itu hijau semua. Sampai yang namanya bunga-bunga begini, bunga-bunga hidup, gak ada yang plastik. Di tengah padang gurun itu semua bunga-bunga. Itulah Israel. Jadi faktanya karena apa? Karena mereka memang pekerja keras, hidup di lingkungan musuh yang terlalu banyak. Itulah yang mereka tafsirkan dari olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Contohnya apa? Ada tafsiran para rabi misalnya. Abraham diberikan mandat rohani untuk menguasai tanah perjanjian. Tapi ketika istrinya mati, yaitu Sarah, dia beli tanahnya. Bukan ngerampok tanah, dia beli tanah. Artinya apa? Abraham tidak pakai argumentasi teologis, bukankah tanah ini sudah diberikan kepadaku? Enggak. Yang namanya sertifikat tetap sertifikat, dia urus itu loh, kira-kira. Lo yang suka merebut tanah yang tanpa sertifikat itu kan setan. Rumah ditinggal 10 tahun, padahal itu sudah dibayar lunas pajaknya, itu semua sudah sertifikat. Jangan kamu ganggu, ini rumah saya. Kapan dia ngurus sertifikat? Kapan dia beli? Ini dicontohkan bagaimana ketika orang-orang Yahudi emigran ke Timur Tengah, namanya Aliyah. Mereka sadar itu. Tapi yang nakal juga banyak. Jadi kalau yang kemudian yang nakal-nakal itu ya nyerobot tanah. Itu kasuistik. Kasusnya Abuna Elias Syakur, itu seorang pendeta gereja Melkite, gereja Katolik yang pakai liturgi Yunani. Makanya mirip dengan ortodok Yunani. Ya. Kalau ibadah itu awal Fatum salam itu al-masdulillah biwalibni waruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahri tahirin amin. Itu gitu. Itu dia saudara-saudara diusir dari tanahnya gara-gara orang tuanya, Tuan Syakur, menyambut tamu Yahudi. Ini sahabat kita orang Yahudi mau datang ke sini, dan keramahan orang Arab itu menyembelih domba kalau ada tamunya datang. Tapi ternyata kebun anggurnya dirampas dan dia terlunta-lunta sebagai anak remaja sebelum dia jadi imam atau pendeta. Ketika dia di dataran tinggi Golan mau menyeberang ke negara lain, ketemu sama orang, Syakur, kamu orang mana? Saya orang Ibilin, Palestina. Begitu dia berdoa pakai tanda salib, dia katakan, kamu jangan mempermalukan orang Arab. Orang Arab kok Kristen? Lu dibayangkan, jadi triple minority orang Arab Palestina itu. Ketika dia sudah masuk seminari, karena pertolongan seorang misionaris Katolik, dia studi di Perancis, di seminari Melkite. Tahun ini kita akan mendengarkan kesaksian saudara kita dari Israel. Terus dia bilang, saya bukan Israel, saya Palestina. Tidak bisakah hari ini aja kamu ngomong Israel, jangan ngomong Palestina? Bayangkan, ini yang begini juga ada. Jadi tidak semua mulus-mulus dengan Israel. Tapi akhirnya dia memberkati bangsanya sampai dia sekarang menjadi uskup di kota Ibilin. Sekarang masih menjabat. Ya, saya diberi bukunya oleh vikarnya dia ketika saya studi di Kairo, dan buku itu pernah kita terjemahkan, kita terbitkan, dibedah di IAIN Antasari di Banjarmasin. Tapi orang Yahudi yang miskin-miskin itu karena terdorong oleh ingin kembali ke tanah perjanjian, dia kumpulin duit ya, lalu membeli tanah-tanah rawa. Itu terjadi sekitar tahun 1915, 1907, 1910. Kenapa dia ambil tanah rawa? Dari mana dia beli? Dari tuan-tuan tanah orang Turki, orang Ottoman yang itu dulu wilayahnya kan, provinsinya kan. Lalu ditanamilah pohon eukaliptus, minyak kayu putih, seorang besar-besar. Karena apa Bapak Ibu? Mengusir nyamuk malaria. Dan itu sekarang menjadi kibut-kibut yang subur. Ini juga harus dilihat. Jadi bukan berarti kalau ada orang Israel yang merebut tanahnya Palestina itu kasuistik, tidak bisa dipukul rata. Yang beli juga banyak. Bahkan sekarang ada gerakan dari kalangan masyarakat sipil Israel mengumpulkan sertifikat pembelian. Dan itu sudah diterbitkan satu bendel buku yang saya beli itu. Saya mau tunjukkan ini. Inilah Israel yang selama ini kita dolimi. Meskipun mereka juga kadang-kadang mendolimi Palestina. Kita harus berdiri di tengah-tengah. Orang Kristen tidak boleh membenci siapapun.
tapi harus menyatakan keadilan ya keadilan. Kemarin ada orang tanya ke saya di gereja Toraja, Pak, bagaimana Pak? Apanya? Itu Israel jahat sekali Pak. Itu kasusnya di Gaza. Gimana caranya Pak supaya kita bisa memberi solusi yang adil? Gampang saja solusinya. Untuk sementara Bapak jangan nonton TV, jangan membaca. Ini memang berita berat sebelah. Yang ngomong jahat kan mereka. Lihat langsung ke lapangannya. Paling tidak ya, kalau untuk media sosial di Indonesia, paling-paling Anda dengarlah itu siapa namanya, Bang siapa itu, Rizal Malarangeng. Itu kan perspektifnya kan di tengah. Jangan lihat yang sering debat di TV itu. Itu kadang-kadang saya heran gimana cara pola pikir mereka ini hasil daripada teologi kebencian yang digetok tularkan kemana-mana. Itu nggak boleh. Kita nggak boleh dengan semangat kebencian. Jadi seperti Abraham, itulah spirit Kejadian 15 ayat 18. Ya, bukan berarti menguasai tanah, enggak, tapi kewibawaan rohani yang dibawa oleh mereka memberkati bangsa-bangsa. Contoh Ethiopia sekarang. Siapa yang, saya waktu itu masih SMA atau awal kuliah juga, Ethiopia orangnya busung-busung lapar itu. Lagunya Iwan Fals itu. Sekarang Bapak Ibu, lihat Ethiopia sekarang, tanah yang subur yang dulunya gersang karena teknologi Israel. Laut mati, ini pembagian antara Yordan sama Israel. Laut mati itu setiap tahun itu turun 1 meter. Jadi kira-kira tahun 1994 itu di sana airnya itu sekarang udah turun ke bawah lagi. Berarti kalau 10 tahun itu turun 10 meter ke bawah. Sekarang apa yang dilakukan? Sama-sama menguntungkan. Menyalurkan air dengan teknologi lewat pipa dari laut tengah menuju ke laut mati, supaya ada kembali di situ produk-produk kosmetik, dan itu sedang dirembuk dengan Yordania karena sama-sama diuntungkan. Laut mati menjadi wilayah mereka. Bagaimana Yordania sekarang tidak mau mendukung Israel? Karena mereka diuntungkan. Nah, terus kemudian perubahan geopolitik modern. Kalau dulu negara Arab itu terancam oleh kedatangan Sionisme. Kenapa? Karena Sionisme itu dianggap orang asing. Mereka kan tidak pernah membaca bagaimana perjuangan mereka selama berapa abad, doa mereka tahun depan ke Yerusalem, Mana tahu mereka? Agama yang didasarkan atas kebanyakan narasi dongeng tidak mungkin bisa ngerti sejarah. Karena agama itu dipikirnya sesuatu yang turun dari atas, tidak bersentuhan dengan fakta sejarah. Itu nggak akan bisa ngerti. Jadi akan memutrakan ini wahyu, misalnya agama Manikianisme yang nabinya namanya Nabi Mani, nabi terakhir, penyempurna segala ajaran dari Adam sampai Yesus. Kitabnya kitab terakhir. Itu ajaran agama atau dina nuhra, agama terang yang didirikan oleh nabi penutup Kutmata Denebye dalam bahasa Arab, namanya Nabi Mani. Itu mengklaim penyempurna. Lah yang seperti ini kan di luar sejarah. Dia merasa sempurna, ya silakan. Saya agama terakhir. Ya terakhir bagi Mani, bagi orang Amerika Joseph Smith yang terakhir. Lah ini yang menjadi sulit kan kalau berdialog dengan orang-orang seperti ini, karena klaim agama satu sisi didesakkan, tapi sejarah disangkal. Gambarannya gini, kalau di perguruan tinggi, agama itu akan menemukan batasnya pada revelation atau wahyu. Itu rujukannya misalnya Yehezkiel Dror, bahwa dalam suatu negara yang pluralistik di mana hukum agama kuat, maka hukum agama dimenangkan. Itu pendekatan-pendekatan semacam ini yang menjadikan kearifan lokal terdesak karena klaim wahyu. Bagi saya enggak. Bagi saya klaim kebenaran agama itu sifatnya bukan hierarkis tunggal, tapi hierarkis kolegial. Lah, ungkapan seperti ini bukan versi saya, bukan versi agama saya. Ini dari naskah Siska Kanda Ingkarsian sejak abad ke-7 Masehi di Sunda. Mangku bumi bakti di ratu, seperti seorang perdana menteri taat kepada raja. Itu Stephen teori, di mana hukum yang di bawah taat pada hukum di atas. Raja bakti di dewata, raja berbakti pada Tuhan. Dewata itu artinya ista dewa, sembahan tertinggi. Tapi mestinya kan sudah top itu paling atas. Tapi oleh kearifan Nusantara, dewata bakti diam. Artinya teologi agama-agama menemukan batasnya pada teologi agama orang yang punya klaim yang sama. Jadi pada dataran atas itu bukan tunggal, tetapi kolegial. Karena apa? Setiap agama memiliki klaim kebenaran. Nah, inilah jawaban tadi tentang
Apa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Agama lain bagaimana? Terserah yang lain. Gak boleh kita ngukur agama kita dari ukuran orang lain. Bodoh-bodoh selamat, ya selamat bagimu. Ya nek selamat Sutoyo, ada selamat Sutrisno, kita juga selamat. Kita tidak usah saling mengintervensi agamanya orang. Ya, itu saya kira. Terus kemudian ke ayat-ayat kekerasan. Ayat-ayat kekerasan itu punya konteks, saudara-saudara. Saya tunjukkan misalnya. Tetapi haruslah, Ulangan pasal 20 ayat 17. Tapi haruslah kau binasakan mereka sama sekali. Orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Ini yang sebetulnya membinasakan itu adalah menolak total. Bahasa aslinya taharimem. Harem dan taharimem. Itu artinya apa? Hendaklah engkau meniadakan sama sekali. Atau mengharamkan total. Ini ada sebab musababnya. Pertama, secara historis. Ini bukan hanya tafsir Kristen. Tafsir orang Samaria yang punya Taurat, tafsir orang Yahudi Rabinik yang juga Taurat yang sama, tafsir orang Yahudi Kiraid yang punya Taurat yang sama, dan tafsir Kristen misalnya Martin Luther, misalnya Calvin misalnya, atau tafsiran gereja Katolik misalnya Santo Agustinus. Sama. Jadi artinya ada tafsir historis itu perintah khusus hanya berlaku pada waktu itu. Karena apa? Harus lihat konteks yang secara menyeluruh. Misalnya Hilkot Milakim dari Rabbi Mose ben Maimun, ini tafsiran Yahudi. Perintah ini cuma untuk bangsa Kanaan di zaman Yosua dan tidak pernah berlaku dimanapun juga. Alasannya apa? Ketika Tuhan memberikan penampakan pada Abraham, ada binatang disuruh motong-motong, karena akhirnya dijawab dengan api itu karena kejahatan Amori belum sempurna. Jadi ditunggu kurang lebih 400 tahun baru boleh itu dibinasakan. Berarti apa? Salah satu penyebabnya bangsa-bangsa itu korban manusia. Ada alasan pembenarnya, tidak sembarangan saja. Dan alasan korban manusia itulah yang Tuhan sindir lewat pengorbanan Ishak kepada bapaknya Abraham. Bawalah anakmu yang kau kasih yaitu Ishak ke tanah Moria. Itu apa Tuhan menyuruh membunuh manusia? Tidak. Tapi intinya jangan kau apa-apakan anak itu. Itu sebetulnya pelajaran dari Tuhan supaya Israel tidak mirip bangsa-bangsa lain. Tuhan membenci bukit-bukit pengorbanan, kejahatan orang Amori. Ini yang dikritik, dan itu diberi jangka waktu karena kejahatan Amori belum mencapai puncaknya. Itu yang disebut taharim tadi. Jadi artinya tidak sampai hari ini tafsiran Samaria, tafsiran orang Yahudi, tafsiran Kristen itu sama. Itu tidak berlaku untuk semua zaman, hanya kasus khusus. Contoh yang kedua, kenapa Tuhan membiarkan 450 nabi-nabi Baal dibiarkan dibunuh oleh Elia? Tapi setelah itu kan Elia ketakutan. Ada kondisi sine qua non. Sebelum itu Isabel membunuh nabi-nabi Israel. Apakah ini tindakan balas dendam yang tidak ada batasnya? Tidak. Perhatikan konteksnya secara utuh. Siapakah Isabel? Isabel itu bapaknya namanya Itbal. Dalam catatan sejarah pada zamannya termasuk prasastinya diketemukan. Setelah dia menaklukkan Tirus dan Sidon, dia mengawinkan anaknya dengan raja Israel di utara namanya Ahab. Kenapa dia melakukan itu? Itu infiltrasi ideologis ke negara lain. Apa artinya Etbal, raja Fenisia itu? Artinya laki-lakinya Baal. Jadi itu ideologi. Nah, ideologi itu disebarkan lewat perkawinan. Dan Tuhan marah dengan itu. Karena apa? Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu sebelumnya terjadi. Pasal-pasal sebelumnya. Setelah itu, kalau Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan tanpa alasan, Elia harus punya alasan. Maka diajak perang kuasa itu. Nanti Tuhanmu atau Tuhan saya yang menjawab dalam api. Ternyata perang kuasa itu Tuhan menjawab doanya Elia. Lalu mereka berkata, Adonai huha Elohim, Adonai huha Elohim. Tuhan, dia adalah sembahan yang benar, dia adalah Allah yang benar. Maka kemudian dibunuh 450 Nabi Baal. Tapi pertanyaannya, kenapa yang 450 dibunuh, yang 400 Nabiah dibiarkan? Bukan pembunuhan tanpa batas. Kalau laki-lakinya sudah dibunuh, perempuannya beranak sama siapa? Iya toh? Coba direnungkan. Dan sebelumnya peristiwa itu diizinkan Tuhan. Perhatikan, Isabel memalsukan segelnya raja. Ini artinya penggunaan otoritas hukum, penyalahgunakan kekuasaan untuk kasus
ini apa namanya, ideologi transnasional kalau zaman sekarang ini dilakukan. Kedua, sindiran itu artinya ideologi kesuburan, dewi-dewi kesuburan di Timur Tengah. Mereka ini kalau ikut pemilu tidak usah jadi profesor seperti Pak moderator kita, harganya sama dengan tukang sayur. Itu karena one man one vote. Inilah yang disindir dengan Tuhan lewat pembunuhan nabi-nabi Baal itu, memalsukan segel raja atas namanya dan merebut kebun anggur Nabot. Apa artinya ini? Artinya menguasai teritori negara lain. Setelah itu kan Elia ketakutan, dia pergi, kemudian ujungnya kemana dia pergi? Ke Sinai. Kenapa ke Sinai? Pertama kali Tuhan menampakkan diri dari bentuknya angin sepoi yang bertiup. Kenapa Tuhan tidak muncul lagi dalam badai? Karena waktu perang sudah selesai. Kamu jangan suka perang. Waktu untuk menegakkan keadilan sudah selesai. Pedang yang terhunus harus masuk ke dalam sarungnya. Maka Tuhan menampakkan diri dalam angin sepoi yang bertiup. Setelah itu kembali ke hukum semula. Jangan membunuh. Makanya disuruh pergi ke Sinai. Itulah sebabnya nama Isabel muncul kembali di kitab Wahyu. Karena apa? Sejarah kejahatan akan terulang. Nah, ini konteksnya seperti itu Bapak Ibu. Sekarang semua relevan. Coba Anda lihat, toleransi tanpa integrasi adalah ekspansionisme. Mereka datang ke negara-negara barat sekarang, minta toleransi. Apa yang terjadi sekarang? Karena mereka tidak mau berintegrasi dengan budaya lokal. Jadi jangan kita berkata, itu pembunuhan jahat, sejak dulu pembunuhan itu jahat. Tapi kalau terorisme dibunuh itu bukan jahat. Apalagi kalau kejahatan ini terstruktur. Tugas negara menyandang pedang untuk kebaikan rakyatnya. Iya kan? Nah, yang terakhir tentang halal haram. Begini, hukum Yahudi itu terbagi menjadi dua. Hukum yang berlaku bagi bangsa Israel dan hukum yang berlaku bagi bangsa bukan Yahudi. Orang Yahudi punya istilah teknis, pluralisme hukum bagi sesama manusia. Itulah yang diungkapkan dalam adagium hukum Yahudi, yaitu Sifim Panim La Torah, 7 wajah hukum Taurat. Kenapa 70 wajah hukum Taurat? Sifim Panim La Torah, 70 wajah hukum Taurat. Karena Kejadian pasal 10, jumlah keturunan Nuh dari Sem, Ham, dan Yafet jumlahnya 70, artinya 70 bangsa-bangsa. Berlaku hukum yang tandanya ku taruh busurku di atas awan sebagai perjanjian antara aku dan seluruh bumi, itu hukum Nuh. Jadi bangsa-bangsa seperti kita ini nggak berlaku hukum Musa, itu berlaku hukum Nuh. Orang Yahudi menyebut Sefa Misfot Bini Noah. Dari zaman Nabi Musa sampai zamannya Moses Saron di Israel, sekarang ini Anda lihat 7 for 70, 7 untuk 70, artinya apa? 7 hukum bagi 70 bangsa-bangsa. Ini istilah Yahudi. Kalau orang Yahudi berlaku 613 hukum Musa. Ini istilah Yahudi sekarang. Kalau istilah Kristen mana Pak? Sama. Kalau orang Kristen menyebut Yesus punya rasul jumlahnya 12. Apa artinya? Ini umat Israel, 12 suku Israel. Yesus setelah itu punya murid jumlahnya 70. Karena ada domba-dombaku dari kandang yang lain. Ini Yesus juru selamat bangsa-bangsa. Zaman para rasul tiba. Paulus dan Barnabas rasul bagi orang yang tidak bersunat. Yakobus, Yohanes, Petrus rasul bagi orang yang bersunat. Ini ajaran kitab suci, ya kan? Kemudian di antara rasul orang Yahudi yang bersunat tadi dibagi dua. Rasul bagi orang Yahudi lokal yang di situ. Makanya Yakobus tidak pernah ngurus paspor, visa, karena dia nggak pernah pergi ke luar negeri sampai dia mati syahid di Yerusalem. Itu yang disebut Kisah Rasul pasal 6 ayat 1, orang-orang Ibrani. Jadi gereja Yerusalem sudah ada dua anggota, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, yaitu orang Yahudi diaspora. Rasulnya Petrus sama Yohanes. Itulah sebabnya Petrus pergi ke Asia Kecil, ke Bitinia, ke Kapadokia. Kepada siapa? 1 Petrus pasal 1 ayat 1, kepada orang pendatang, orang Yahudi diaspora. Bahasanya biasanya Yunani. Makanya Petrus punya penerjemah namanya Markus. Namanya aja nama Latin, Markus. Tapi Yakobus pakai bahasa Aram di Yerusalem. Paulus, Barnabas kepada orang-orang luar. Nah, Yesus katakan waktu Petrus ragu-ragu, pengalamannya kan kalah sama Paulus, maka Paulus dipanggil Tuhan.
Di atas dari bawah keranjang itu yang turun dari atas itu ada moncongnya babi, ada cumi-cumi, ada udang, makanlah katanya. Petrus mengatakan tidak pernah yang haram, yang najis masuk ke dalam mulutku. Apa yang ditentukan halal oleh Allah jangan ditentukan haram oleh manusia. Pertanyaannya, apakah setelah itu Petrus makan belut? Enggak. Petrus tetap Yahudi, dia enggak makan babi, enggak. Tapi dia suruh membaptis Cornelius. Karena Cornelius itu bukan Yahudi, dia ragu-ragu. Tuhan, bagaimana ini caranya? Gitu kan? Saya nggak pernah duduk sehidangan dengan mereka, suruh baptis mereka. Tuhan itu adalah tidak hanya untuk 12, tapi untuk 70 tadi. Pertanggungjawaban atas bangsa-bangsa lain. Sulit prakteknya Tuhan. Makanya ketika duduk, kumpul sama orang-orang tidak bersunat di Galatia pasal 2, Petrus mula-mula enjoy saja. Jangan Anda membayangkan Petrus ngicipi babi kecap. Jangan Anda bayangkan itu cara pikir kita yang anakronisme, tidak. Karena di antara mereka sudah ada hukum. Sebelum zaman Yesus lahir, itu ada mazhab Hilal, ada mazhab Samai. Mazhab Hilal, kalau kamu duduk makan bersama orang bukan Yahudi, kamu boleh satu meja, tapi piringnya terpisah. Rotinya roti kering, supaya kamu tidak terkena makanan mereka. Tapi kalau Rabi Samai, tidak boleh. Meja pun tidak boleh jadi satu. Nah, itu disepakati oleh para rasul. Makanya gereja mula-mula itu unik. Mereka mengajarkan orang Yahudi Parisi yang sudah menjadi percaya, konteksnya, kalau kamu tidak disunat menurut hukum Musa, kamu tidak bisa diselamatkan. Ini heboh gereja. Lalu mereka lapor ke Yerusalem dari Antioquia. Sidanglah mereka. Perhatikan, sokok guru ini selalu muncul. Pertama Petrus yang paling senior. Dia bicara, Kisah Rasul pasal 15. Kemudian setelah Petrus menyilakan pada Paulus dan Barnabas, apa yang kamu alami ketika kamu mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Tuhan tidak mengecualikan mereka, mujizat tetap terjadi. Lah ini kita sudah mendengar sudah mendengar Paulus sama Barnabas. Lalu siapa yang mengusulkan? Yakobus. Karena itu saudara-saudara, aku berpendapat janganlah kita menyulitkan bangsa-bangsa lain yang hendak berbalik kepada Allah. Kisah Rasul 15:19. Oleh karena itu ayat 20, hendaklah mereka menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari percabulan, dari darah, dan dari binatang yang mati dicekik. Karena ayat 21, sejak zaman dahulu Musa membacakan hukum ini di tiap-tiap rumah ibadat di setiap hari Sabat. Itulah hukum Nuh yang ditentukan sebelum hukum Musa. Hukum Nuh itu ada 7 menurut sistematik Yahudi rabbinik. Menurut orang Samaria hanya ada 6. Karena penegakan hukum tidak boleh dilakukan sebelum bait Allah difungsikan kembali, sebelum bait Allah difungsikan kembali. 1, abodah zarah. Jangan makan binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, kililat Hasem, berbalik kepada Allah. Ketiga, kililat Hasem, kemudian gilui arayot, percabulan. Keempat, pembunuhan yang disebut sefikut damim, darah. Kelima, makan binatang yang mati dicekik, ya, yang binatangnya satu dengan tubuhnya. Terus kemudian berikutnya lagi gesel, tindakan kekerasan. 6, mencuri, membunuh. Kemudian menegakkan mahkamah bagi komunitasnya. Itu 7 hukum Nuh. Tidak ada larangan makan babi di situ. Tidak ada larangan makan cumi-cumi, karena hukum ini nggak berlaku bagi non-Yahudi. Nah, putusan Kisah Para Rasul 15 itu kembali ke hukum sebelum Musa. Itulah yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Kenapa ada binatang yang mati dicekik? Itu maknanya baca di kitab Ulangan. Kamu tidak boleh makan bangkai, ya kan? Tapi kamu boleh menjual itu kepada orang asing atau memberikan kepada mereka. Kejam sekali orang Yahudi, bangkai diserahkan kepada orang asing. Bukan bangkai busuk itu maksudnya. Itu binatang yang ditabrak mobil misalnya, masih segar, tapi tidak disembelih dengan halakah khusus atas nama Tuhan. Karena apa? Mereka punya agama yang berbeda, makanya sah sembelihan mereka, untuk kita tidak. Makanya orang Yahudi tidak boleh makan, misalnya kita punya kambing, nyebrang jalan, ditabrak mobil, masih segar, darahnya tercurah, tapi enggak disembelih atas nama Tuhan, boleh kamu berikan kepada orang asing yang ada di pintu gerbangmu. Artinya apa? Hukum yang berlaku bagi orang asing beda dengan hukum yang berlaku bagi Yahudi. Ada konsep pluralisme hukum.
Kan begitu. Kalau kamu mematuhi hukum Nuh ini, seperti Kisah Rasul pasal 15 itu disebut ger tosab, orang asing yang baik, atau hasyid umat olam, umat bangsa-bangsa yang baik. Kamu dijamin keselamatanmu, katanya orang Yahudi di dunia yang akan datang. Tapi kalau ada orang Yahudi merayakan Sabat, tidak boleh orang yang tidak disunat masuk ke dalamnya. Tapi kalau dia mau ikut ritual Yahudi, berarti kan mau masuk proselit dari agama Yahudi, harus disunat dulu. Makanya untuk konteks itu Paulus mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Karena begitu orang disunat berarti masuk agama Yahudi. Lalu Kristus untuk apa? Tapi kalau orang Yahudi ya sunat. Makanya Paulus menyunatkan Timotius. Terakhir, hukum Yahudi dibagi menjadi 3. Itu dasarnya dari mana? Ulangan pasal 6 ayat 20. Maha edot veha hukim veha mispatim asyar siwah adunai elohenu etkem. Apabila anak-anakmu bertanya, bagaimana pertanyaannya? Peringatan apa, ketentuan dan peraturan apa yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, Allah kita kepadamu, maka jawablah, dan seterusnya. Pertama, peringatan, contohnya Sabat. Sabat itu untuk siapa? Untuk Yahudi, tidak untuk orang bukan Yahudi. Karena apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir. Ini konsiderannya untuk Yahudi, tidak untuk kita. Sebab kita dilepaskan dari penjajahan Belanda, bukan dari tanah Mesir. Benar apa tidak? Loh, ini konsiderannya untuk Yahudi kok kita paksakan untuk kita. Terus untuk Sabat ada 2 ketentuan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah untuk segala bangsa. Cuma mengingat. Kita tidak suruh menguduskan. Tapi yang kuduskan itu alasannya beda dengan yang mengingat. Diingat karena apa? 6 hari lamanya Allah menciptakan dan hari ke-7 istirahat. Karena itu ingatlah itu. Tapi bagi Yahudi, kuduskanlah itu. Karena apa? Kamu dituntun dari tanah Mesir. Yang dituntun dari Mesir bukan orang Indonesia. Indonesia dituntun dari penjajahan Belanda, kan itu kan. Nah, ada hukum khusus, itu Sabat. Lalu yang kedua, jangan kamu memasak anak kambing bersama susu induknya, agar tidak seperti Amori, bangsa Yebus yang ada korban itu kesuburan, dewi kesuburan. Itu jangan serupa, karena orang Kanaan itu punya dewi kesuburan yang dipuja dengan memasak anak kambing dengan susunya. Lah kalau kita tidak ada urusannya, kita mau bikin soto Betawi dimasak sama susunya, itu nggak ada kaitannya dengan Keluaran pasal 23:19. Lalu kemudian lagi, jangan kamu masak jangan kamu makan daging di sendi pangkal paha. Kejadian pasal 32, khususnya ayat 32. Sampai hari ini orang Israel tidak makan daging di sendi pangkal paha. Karena mengingat siapa? Mengingat Yakub yang namanya diubah jadi Israel. Karena memperingati pertarungan Yakub dengan kuatnya dia ingin merebut berkat ilahi dari tangan malaikat sampai dia dipukul kakinya. Kalau nenek moyang kita Suro Menggolo dari Ponorogo nggak pernah dipukul kakinya, apa urusannya dengan peringatan ini? Itu hukum khusus, hukum peringatan. Lalu masuk hukum khusus, imamat pasal 11, makan babi, onta. Kenapa orang tanya ke saya, Pak, Bapak jangan ngarang-ngarang. Yang saya karang mana? Sekarang ini era pembuktian. Kamu buka di Google, tulis saja Sefaria, itu webnya orang Yahudi, ya, tanya di Talmud, misalnya Traktat Sanhedrin 56a, yang saya catatkan 7 hukum Nuh tadi ada di situ, bukan karangan saya. Lalu kemudian, kalau memang benar Pak, hukum Nuh itu apa? Lah itu di Kejadian pasal 9. Semua yang bergerak boleh kamu makan. Kalau gitu kapal selam juga boleh dimakan. Tidak seperti itu. Konteksnya itu kan konteks binatang plus tumbuh-tumbuhan kan itu kan. Tidak jelas kan. Kenapa? Tapi dia bantah lagi. Coba baca di Kejadian 7. Kenapa? Di situ juga jelas Pak, bahwa pada saat masuk ke bahtera itu sudah ada makanan yang dinyatakan tidak tahir. Berarti kan babi sudah ada klasifikasi nggak boleh. Siapa bilang? Kenapa? Saya jawab. Gini ya. Anak sulung, baik itu hewan maupun manusia, harus diserahkan kepada Tuhan. Buah sulung, anak sulung laki-laki, ya termasuk binatang yang sulung. Buktinya apa? Di zaman Habel, korban Habel diterima Tuhan itu apa yang diterima? Yang sulung dari kambing dan dombanya serta lemak-lemaknya. Coba perhatikan. Yang sulung dari kambing dan domba, saya mau tanya, anaknya kambing, anaknya domba berapa? 3 Pak, 2, sapi 3, 2, kerbau sapi 3, 2, babi anaknya berapa? 13. Mana yang sulung? Sulit menandai kesulungannya. Nah itu hanya untuk orang Yahudi. Larangan itu tidak untuk orang kita. Makanya ada rasul bagi orang bersunat, rasul bagi orang tidak bersunat. Baru yang terakhir namanya mispatim, itu hukum umum.
Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Jangankan kok pacarnya orang atau istrinya orang kamu ganggu. Istrinya setannya kita ganggu juga setannya marah. Itu hukum universal itu gitu loh. Yuk mari kita lihat apa kasus demi kasus ya. Ini yang namanya pluralisme hukum. Jadi saya itu kan memang latar belakang sampai S3 kan saya kan hukum kan. Tapi saya ngajarnya kok di STT, di Sekolah Tinggi Filsafat. Karena saya mengajar termasuk pluralisme hukum. Pluralisme hukum kan menjadi kajian yang jarang. Karena orang Kristen itu kalau baca Taurat kan hanya sambil lewat, bahkan sambil lari itu. Karena tinggal sejarah. Tapi bagi orang Yahudi Taurat itu hukum. Taurat itu bahan pengajaran. Taurat itu adalah pagar moral. Kalau kita kan hanya pagar moral. Bagi orang Yahudi itu hukum positif. Nah inilah cara kita membahas tadi. Makanya tadi saya sampaikan ada pendekatan yang namanya replacement teologi tadi, teologi penggantian. Ini bukan yang kita anut. Ada teologi yang namanya teologi sedikit-sedikit dikatakan nubuat itu ya dari teologi penggantian itu tadi. Tapi kemudian ada teologi yang sama sekali memisahkan itu semua. Tapi kita nggak boleh terlalu ekstrim, kita menjadi di tengah-tengah. Israel terpilih itu sampai akhir zaman. Terlepas mereka belum mengenal Yesus, itu sejarah belum selesai, masih dalam proses. Ya itu saya kira. Ya jangan salahkan saya karena pertanyaannya banyak, bagaimana menjawabnya dengan singkat. Iya kan? Tidak apa-apa, ya. Jadi hitungan saya satu pertanyaan 15 menit Pak Bambang jawabnya. Nah waktu kita Bapak Ibu tinggal kurang lebih 15 menit. Saya ingin memberikan satu saja kesempatan pada Bapak yang di depan dan satu saja pertanyaannya Pak. Bapak yang tadi. Yang lain tampung pertanyaannya ditulis dan dikirimkan ke sekretariat ya, biar pendeta dan penatua yang menjawab nanti. Jadi silakan minta tolong Mbak Santi, maaf Bapak yang duluan tadi di depan. Bapak kalau boleh satu aja pertanyaan, kalau Bapak ajukan dua, kita sampai tengah malam Pak. Satu Pak. Baik silakan. Dari mana asal kata Timur Tengah? Tapi Oke. ada sambungannya yang Timur Tengah itu sekarang bangsa atau negara mana aja? Satu tapi itu satu kaitan soalnya. Itu sama saya Ya? Artono. Oke, baik. Terima kasih. Singkat itu Pak Bambang. Iya, iya. Sekaligus Pak Bambang mohon izin, ini karena sudah menjelang akhir, bisa tidak Pak Bambang merangkum dari poin yang panjang tadi, dikembalikan ke tema kita untuk oleh-oleh kita semua ya, dibawa pulang, iman Kristen macam apa ya, yang harus kita pegangi, yang harus kita pedomani di tengah konflik Timur Tengah. Mungkin saya mohon izin Pak Bambang membatasi 15 menit. Oke. Terima kasih. Yang pertama disebut Timur Tengah itu karena ada Timur Jauh. Timur Jauh itu kalau dilihat dari Eropa ya. Nah Timur Jauh itu termasuk wilayah-wilayah kita sekarang ini. Itu disebut negeri-negeri timur dulu. Bahkan dalam kitab suci pun kita disebut ujung bumi timur. Itu disebutkan dalam Yesaya pasal 24 ayat 15. Dari ujung bumi ada suara berseru. Itu konteksnya apa? Konteksnya adalah yang disebut Baurim. Negeri tempat cahaya. Ur itu cahaya. Dan Ba'iye Hayam, negeri-negeri di kepulauan laut. Nah menurut geograf yang bernama Claudius Ptolemaeus yang menulis pada tahun 120 dalam bukunya Geographiki Hypogesis, itu merujuk kepada Indonesia, khususnya itu yang disebut sebagai Zavadiyu, kemudian apa yang disebut dengan Barusai itu barus. Kalau menurut sastra India itu disebut Dwipantara. Makanya sejak abad keempat cengkeh kita sudah dikenal di India dengan syair yang namanya syair Kalidasa yang judulnya Raguwamsa, yaitu Wangsa Ragu. Itu disebutkan tentang Dwipantara Nita Lawanga Puspaira Prakerta Swidaliwa Marutbi, yaitu negeri tempat di mana pantai-pantainya itu ada harum bunga cengkeh di tanah Dwipantara. Nah kata Dwipantara itu kemudian artinya apa? Pulau-pulau di seberang. Seberang apa? Seberang India. Diterjemahkan dalam bahasa lokal itu Nusantara. Ketika Mark Havelaar mau menamakan India Timur, jadi kita disebut Timur Jauh. Makanya yang di sini namanya Timur Tengah. Dari para geograf Yunani, Romawi itu yang menyebut Timur Jauh itu disebut Hindia Timur karena dulu kita dianggap koloninya India di sebelah timur paling jauh. Katanya seorang sejarawan Herodotus yang menulis tahun 430 sebelum Masehi, dia disebut sebagai Krisigin.
negeri penghasil emas. Nah itulah sebabnya maka diterjemahkan Dwipantara Nusantara, karena kata Nusa itu sudah ada pada karya-karya sejarawan sebelumnya dan lokal. Nusa Ina, Nusa Laut, Nusa Penida itu kata asli kita. Kemudian ketika Mark Havelaar mau menamakan nama yang sekarang kita sebut Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengusulkan Nusantara, yang lain mengusulkan India Timur. Ketika Belanda menguasai Indonesia disebut Nederlands India Belanda. Tapi Mark Havelaar pernah mengusulkan Insulinde, negeri-negeri di kepulauan laut. Kenapa Insulinde? Karena dia membaca Yesaya pasal 24 ayat 15 dan 16. Itu asal usul istilah Timur Jauh dan Timur Tengah, tentu dari para geograf yang dilihatnya dari Romawi, Yunani. Ya, itu saya kira. Kemudian kesimpulannya apa? Sebagai seorang Kristen, iman Kristen, Israel menurut Roma pasal 11 ayat 25 sampai dengan 29 itu bangsa yang dipilih Tuhan, dan kata Rasul Paulus, Tuhan tidak pernah membatalkan janji itu. Tetapi Israel sebagai entitas politik seperti setiap bangsa, dia bisa melakukan ketidakadilan, itu tidak perlu kita benarkan seluruhnya. Maka di atas semua itu menegakkan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, itu tugas setiap kita. Kita tidak boleh berpihak dalam geopolitik modern, gara-gara Israel bangsa pilihan, apapun yang dilakukan Israel kita dukung, tidak boleh. Tetapi kita juga tidak boleh semena-mena dengan produksi-produksi kebohongan, proksi-proksi yang dilakukan asal anti-Iran, anti-Israel. Tidak boleh ada negara yang berdiri, matilah Amerika, matilah Israel. Itu negara model apa yang begitu? Itu kan menyulutkan kebencian terhadap yang lain. Maka ukuran kita, siapa yang mendatangkan perdamaian, siapa yang mendatangkan keadilan, kesejahteraan, keutuhan ciptaan, itulah spirit yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tapi kita tidak boleh berbuat tidak adil. Ketika Israel berbuat tidak adil, ya harus kita suarakan keadilan. Tetapi ketika Hamas berbohong, jangan ditutup-tutupi. Kan gitu kan?